Semua orang bekerja keras supaya jadi sukses. Tapi kenapa sih orang pengen sukses? Nah, ini macam-macam alasannya. Ada yang ingin bahagiakan keluarga. Nah, itu alasannya nobel banget. Tapi tentu boleh juga alasannya tuh personal. Kayak yang disebut pepatah barat, soal jadilah kita sukses supaya tak perlu lagi memperkenalkan diri. Nah, ada juga yang ingin sukses supaya bisa mengubah dunia. Nah, si Levi dalam film Ma Rainey's Black Bottom ingin sukses supaya dia bisa seperti Ma Rainey, sang penyanyi blues yang tersohor. Yang saking suksesnya, produser musik kulit putih pun tunduk dan mendengarkan semua kemauan si Ma. Levi ingin seperti itu, karena Levi punya pandangan baru mengenai musik blues. That he knows better, dan dia ingin naikin derajatnya demi keluarga. Ya, Levi pengen sukses untuk ketiga tujuan tadi. Untuk keluarga, untuk namanya, dan untuk dunia. Maka dari itulah, cerita film ini nanti akan berakhir mencekat banget bagi Levi. Keseluruhan cerita Ma Rainey's Black Bottom berlangsung dalam kurun 1 hari. Dan practically sebagian besar bertempat di suatu lokasi yang sama, yakni di gedung rekaman musik. Jadi ceritanya, si Ma Rainey yang terkenal itu mau ngerekam album. Selagi nunggu dia datang, kita dibawa ke basement untuk berkenalan dengan 4 anggota band pemusiknya. Salah satunya adalah Levi, si peniup trompet. Nah, Levi ini pemuda yang berbakat banget. Dia pengen nulis musik sendiri. Dia bahkan udah nyiapin satu lagu untuk di-pitch ke produser rekaman saat itu. Nah, konflik bagi Levi datang dari ketidakcocokannya dengan para rekan-rekannya. Dalam hal apapun, terutama soal aransemen lagu. Nah, Levi ingin ngubah lagu si Ma karena dia percaya gubahannya bakal lebih laku. Ma tentu nolak dong. Nah, maka itulah jadi salah satu kerusuhan dalam film ini. Karena tuh sebenarnya si Ma sendiri juga susah diajak bekerja sama. At least bagi produser rekaman. Ma ini banyak maunya. Dan kemauannya itu agak-agak mustahil gitu. Jadi hubungan antara Ma dan si Levi ini jadi menarik. Karena mereka ada kesamaan. Sama-sama color person yang berusaha breakout di musik. Mengubah keadaan gitu. Sama-sama pengen mengubah dunia menjadi lebih baik. Namun mereka berdua tuh punya perbedaan prinsip dan perbedaan sikap. Nah, jadi lewat kisah si Levi dan si Ma, film secara khusus menyoal masalah rasisme yang masih terus bergulir dan secara umum juga membahas dinamika antara keahlian yang dimiliki oleh seseorang dengan kuasa yang menyertainya. Karena film ini tadinya adalah naskah teater, maka kita akan menjumpai banyak sekali dialog. Tapi jangan khawatir, kita nggak akan nguap bosan lah nonton film ini. Sebab craft film ini dalam menghidupkan dialog-dialog yang ditulis dengan cerdas dan menantang itu tuh craft tingkat juara banget. Pertama tentu saja adalah soal permainan acting. Nah, di sini tuh semua penampilan acting tuh bagus banget. Yang bikin was-was itu adalah karakter Ma. Karena biasanya karakter yang berasal dari tokoh asli kayak gini tuh ekstra sulit menentukan kadar seimbangnya gitu. Karena pasti dia bakal dibandingin dengan versi asli kan. Nah, jadi supaya nggak kelihatan seperti parodi ataupun seperti pura-pura doang. Tapi si Viola Davis dalam film ini yang meranin Ma berhasil membuat Ma versi dirinya tuh tak tampak sebagai parodi. Sehingga meskipun permintaan Ma dalam film ini terdengar komikal, tapi lewat ekspresi si Davis kita merasakan urgensi. Kita merasakan weight, kita merasakan tensi yang real. Jadi ketika si Ma itu minta cola dingin sebelum rekaman, ketika dia ngambek nggak mau mulai rekaman sebelum ada cola, kita tahu dia nggak main-main, dia nggak sekedar, dia nggak jadi annoying di situ gitu. Tapi ada sesuatu maksud yang ditekankan kepada si Ma. Kita juga dapat merasakan karisma dari sosok Ma. Secara desain naskah, karakter Ma ini dimaksudkan sebagai antagonis bagi Levi. Tapi film tidak berniat untuk membuat semua hitam putih, sehingga tantangannya adalah bagaimana membuat penonton melihat sesuatu di balik cara pandang Levi tadi terhadap Ma. Dan film ini berhasil. Film ini merancang, mengarahkan, menuliskan dengan baik dan didukung oleh akting yang sangat meyakinkan. Dan ternyata film ini adalah film terakhir dari Chadwick Boseman. Istilahnya ini adalah swan song bagi Boseman. Nah, Boseman main film ini tuh sambil berjuang
dalam keadaan sakit kanker gitu. Sakit yang ultimately merenggut nyawanya. Kita semua tahu aktor profesional selalu memberikan kerja maksimal dalam setiap pekerjaan mereka. Tapi melihat acting Boseman dalam film ini yang begitu intens, khususnya di adegan monolog yang mempertanyakan tentang Tuhan itu, aku jadi heran juga gitu, jadi salut juga. Apakah si Boseman ini tahu gitu apa yang bakal terjadi kepadanya? Merinding memang ngeliat actingnya di sini saat kita sudah tahu dia bakal pergi gitu. Karena emosi yang dia tunjukkan di situ tampak amat sangat real. Amarah dan terlukanya karakter Levi ini menguat kuat di balik sikapnya yang tampak confident akan perubahan besar yang bakal ia bawa melalui bakat musiknya tadi. Sama seperti Ma tadi, walaupun tokoh si Levi ini didesain sebagai protagonis, tapi lewat acting Boseman yang benar-benar tepat memaknai naskah, Levi ini jadi ada layer gitu. Seringkali membuat kita khawatir, kita juga sering merasa tidak setuju dengannya. Kita nggak sepenuhnya berada di belakang ya, nggak sepenuhnya mendukungnya, tapi kita tahu kita bersimpati kepadanya. Also, range karakter ini juga luar biasa. Di awal itu kita akan melihat dia sering dengan senyum di kulum. Dia bilang, aku bisa tersenyum kepada siapapun yang ku mau. Dengan ambisi yang terasa kuat di balik sifat optimisnya gitu. Dan di momen-momen akhir, kita akan merasakan penyesalan dan pembelajaran tuh merebak dari hatinya di balik penyangkalannya yang meluap. Nah, Boseman berpindah dari arahan yang menyuruhnya untuk subtil ke meledak tadi itu sangat precise sekali actingnya, tanpa terbata, sangat meyakinkan. Dan memang kalau ngelihat dari penampilannya di situ nggak muluk kalau kita nyebutin perfilman benar-benar telah kehilangan aktor sehebat Chadwick Boseman. Kedua, tentu saja soal tulang punggung film ini, naskahnya. Film ini punya penulisan yang keren banget. Walaupun isinya orang ngobrol doang, entah itu mau berdebat atau mereka bercerita, tapi nggak pernah terasa monoton. Ada eskalasi yang terasa. Percakapan mereka pun sangat menarik. Misalnya ketika berbincang soal analogi ras kulit hitam dengan makanan. Nah itu kan benar-benar fantastis untuk disimak. Kepentingan untuk menyuarakan struggle ras yang seperti nggak habis-habis itu pun kerasa banget. Karena memang komentar tentang perjuangan ras jadi pilar utama dalam cerita film ini. Film ini tuh ingin kita ikut duduk mengobrolkan soal tersebut. Soal bagaimana cara terbaik melakukan perjuangan terhadap kesetaraan. Levi dan Ma adalah studi kasus yang mewakili dua bentuk perjuangan. Memahami perbedaan sikap kedua karakter tersebut akan membuat kita mengerti akan gagasan yang sedang ditandingkan oleh film ini. Kita lihat si Ma, dia dijuluki orang Mother of Blues, tapi Ma sendiri reluctant, enggan menggunakan julukan tersebut. Karena musik blues katanya sudah ada dari dulu. Ma selalu bilang orang-orang tuh harus tahu dulu sejarah. Jangan hanya tahu mainin musik doang, jangan hanya tahu dengerin musik doang. Nah, pernyataan dan sikap Ma inilah yang dijadikan kunci untuk membedakan Ma dengan Levi, atau dibalik jadi kunci untuk membuat kita mengerti bahwa Levi tidak akan bisa seperti Ma. Bahwa Ma itu berjuang bukan demi ambisi pribadi. Dalam film ini kita melihat betapa Ma bersikeras untuk keponakannya yang gagap itu tuh diikutsertakan dalam rekaman album. Kita juga melihat Ma bersikeras keponakannya dan anggota band yang lain dibayar tunai sehabis rekaman. Itu nunjukin si Ma tuh peduli sama rombongannya. Ma peduli pada perjuangan mereka bersama. Sedangkan Levi, dia ini udah siap untuk keluar dari band. Dia punya angan-angan untuk nyiptain musik sendiri. Dia percaya pada kekuatan dan talentanya. Dia bahkan pengen bikin band sendiri gitu. Jadi Levi ini jangankan sama orang, sama Tuhan aja dia sulit bekerja sama karena dia nggak percaya sama Tuhan. Kita bisa melihat dia menggunakan uang hasil main musiknya untuk beli sepatu. Nah ini sebagai bentuk, sebagai simbol apa ya? Sebagai simbol dia tuh ngepuk-puk diri sendiri gitu. Jadi dia fokusnya tuh ya diri sendiri. Bedanya Levi dengan Ma itu begitu. Levi bergerak demi dirinya sendiri terlebih dahulu. Levi berjuang keras untuk menobrak pintu gitu. Hanya untuk menemukan dirinya sendirian, nggak akan bisa mencapai kemana-mana. Nah ini tuh divisualkan oleh film lewat adegan yang bernuansa cukup surrealis saat Levi akhirnya berhasil membuka pintu di ruang latihan. Di awal film kita ngelihat sedari awal dia nggak bisa buka pintu itu. Menjelang akhir dia bisa, namun hanya untuk merasa dia semakin terkungkung, bukannya semakin bebas.
Nah ini keren banget film nyiptain adegan ini, karena ternyata adegan ini tuh nggak ada di teater aslinya, jadi hanya ada di adaptasi film ini saja. Nah sebagai kulminasi dari cerita, dari penampilan acting, dari arahan, dan dari penulisan itu sendiri, film ini tuh berakhir dengan terasa sangat ironis, bahwa perjuangan Levi yang sendirian itu dengan sangat mudah ditampik. Dia nggak akomplis apa-apa, selain dia hanya melukai kaumnya sendiri. Berbeda sekali dengan Ma yang pada akhirnya bukan hanya karirnya menjadi lebih secure, menjadi lebih maju, tapi dia juga membawa security bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, film itu ingin mengatakan bahwa setiap perjuangan yang kita lakukan tentu untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Tapi itu tidak berarti perubahan itu akan langsung terjadi gitu. Akan ada proses. Dan setiap orang akan memaknai proses ini berbeda-beda. Makanya penting bagi kita untuk berjuang dengan mengingat ke belakang. Seperti yang selalu dibilang oleh Ma, lihatlah ke belakang, lihatlah asalnya bagaimana blues itu terbentuk gitu. Supaya kita bisa mengingat perjuangan yang lebih baik itu ya lebih baiknya itu untuk siapa gitu. Jadi film Ma Rainey's Black Bottom ini adalah proyek kedua dari Denzel Washington yang tahun 2015 lalu ngumumin bahwa dirinya akan membuat film-film berdasarkan naskah teater karya August Wilson. Aku suka banget sama film proyek pertamanya, judulnya tuh Fences, keluar tahun 2016. Dan film Ma kali ini, aku dengan senang hati sekali memberitahu bahwa film ini bukan hanya mempertahankan prestasinya yang punya penampilan akting memukau, tapi juga ceritanya bahkan lebih emosional lagi. So ya, aku juga suka sekali sama film ini. Sutradara George C. Wolfe ditunjuk untuk menggarap cerita, dan yang ia bikin itu adalah suatu tontonan yang begitu menghantui. Menghantuinya lama banget, sampai setelah kita menonton pun bakal terus terasa. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas, 8,5 pertama di tahun 2021 untuk film Ma Rainey's Black Bottom. That's all we have for now. Pernahkah kalian merasa kecewa saat telah berjuang keras tapi kalian merasa tidak mengubah apapun? Dan apa film Chadwick Boseman favorit kalian? Share with us in the comments. Also jika punya game yang ingin dimainkan, sebutin aja di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review lain. Kunjungi juga mydeadsheet.com untuk review yang lebih detail. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.